Oke teman-teman, kembali lagi bersama channelnya Masri.id. YouTube saya itu sudah mencapai 1 juta penayangan. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah terjun ke dunia konten kreator, terutama YouTube, 1 juta penayangan itu mungkin wow, atau mungkin sangat banyak banget. 1 juta penayangan. Tapi bagi teman-teman yang sudah terjun ke dunia konten kreator, terutama YouTube, atau mungkin sudah punya channel yang cukup besar, 1 juta itu sangatlah kecil. Bahkan konten kreator yang sudah terkenal, satu video saja bisa 1 juta penayangan. Menurut saya 1 juta penayangan itu sangat berarti bagi Masri.id karena perjuangan, karena ketekunan, karena memang saya sudah berniat untuk terjun ke dunia konten kreator atau YouTube. Akhirnya saya sampai saat ini di bulan Oktober tahun 2024 sudah mencapai 1 juta penayangan dan 7.100 subscriber. Perjalanan saya untuk terjun ke dunia konten kreator itu seperti apa? Saya akan bercerita di video kali ini khusus episode 1 juta penayangan. Kapan pertama kali saya terjun ke dunia YouTube? Saya masih ingat sampai sekarang adalah ketika waktu itu zamannya Corona, sekitar tahun 2019 mungkin, itu awal saya membuat sebuah video-video yang memang itu waktu itu niat untuk diupload ke YouTube. Itu kita bekerja di rumah dan banyak waktu luang melihat konten-konten YouTube, bagaimana caranya mencari tambahan penghasilan melalui YouTube seperti apa, dan saya menemukan channel dan Jesse, Timon, dan banyak sekali yang sudah saya lihat dan saya tertarik untuk terjun ke dunia YouTube walaupun saya itu tidak punya modal atau tidak punya basic apapun. Waktu itu kan zamannya Corona, saya berjemur, bercerita itu saya videoin, membuat kopi saya videoin, kemudian saya jalan-jalan mencari keringat di luar itu saya videoin dan saya upload ke YouTube. Ternyata yang nonton tidak ada. Begitu sulit ketika kita itu terjun ke dunia YouTube yang kita tidak tahu sama sekali tip dan triknya, kita tidak tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diperjuangkan ketika ingin menjadi seorang konten kreator di dunia YouTube. Ngapain sih terjun ke dunia YouTube tapi tidak mendapatkan penghasilan? Ternyata menjadi konten kreator di dunia YouTube itu perlu perjuangan. Salah satu bentuk dari perjuangan adalah semakin rajin untuk mengupload video. Dan waktu itu juga saya coba setiap itu mengupload ke dunia YouTube, mengupload video, setiap punya video upload, setiap video upload, tapi ternyata tidak ada perkembangan sama sekali. Tahun 2020, kebetulan waktu itu tuh saya punya tugas kuliah, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia, yang tugasnya itu membuat sebuah video yang menjelaskan tentang sebuah mata kuliah. Tugas itu harus diupload ke YouTube. Kebetulan saya sudah punya channel, maka waktu itu channel saya rubah menjadi Masri Tepen. Kenapa Masri Tepen? Karena Masri Tepen adalah singkatan dari Masri Teknologi Pendidikan. Itu prodi saya. Karena itu tugasnya tentang kuliah, maka saya namain channel YouTube saya adalah Masri Tepen. Dan kebiasaan saya untuk membuat video yang sifatnya itu umum, seperti jalan-jalan, seperti membuat kopi atau mungkin santai di rumah, itu saya tidak sempat lagi untuk membuat video itu. Dan video saya di channelnya Mas Ritapa itu terisi dengan tugas-tugas kuliah saya. Itu menjadi berkah buat saya. View saya naik, penonton saya naik, subscriber saya naik, yang awalnya tuh nggak sampai 50 tiba-tiba jadi 200 selama 1 tahun.
sangat kecil, 1 tahun hanya bisa mencapai 200 subscriber. Saya terus belajar dari channel-channel YouTube yang sudah terkenal. Ternyata yang terpenting adalah analitik di YouTube itu berjalan dengan baik. Dan singkat cerita, saya selalu bercerita tentang perjalanan saya kuliah, bahkan trik-trik untuk mengerjakan soal-soal yang pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka, tugas-tugas, apapun itu yang saya dapatkan itu langsung saya upload ke YouTube. Dan akhirnya grafik saya selalu naik dan subscriber saya itu semakin meningkat setelah saya memasuki semester 3. Dan disitulah ternyata kita harus menentukan satu tema di konten YouTube kita. Dan saya sudah menemukan konten itu. Saya sudah menemukan topik itu, yaitu membahas tentang perjalanan kuliah. Dan mengapa sampai sekarang ini di tahun 2024 saya sudah membuat video tentang perjalanan kuliah saya itu sekitar sudah 300-an video. Dan perjalanan saya ini tentunya tidak mudah karena saya juga harus punya motivasi. Saya selalu terobsesi dengan orang-orang yang share penghasilan mereka yang dalam 1 bulan itu mungkin bisa 10 juta, 15 juta, 20 juta, bahkan 50 juta. Saya punya motivasi, apakah saya bisa seperti mereka? Pertanyaan saya. Tapi ternyata selama 1 tahun, selama 2 tahun, proses itu sangat panjang sekali. Saya tidak bisa menemukan yang namanya penghasilan dari YouTube. Saya tidak berhenti, karena apa? Kebetulan di semester 4, semester 5 saya kuliah itu, mata kuliah yang saya pelajari itu ada kaitannya dengan dunia konten kreator, seperti teknik pengambilan video, teknik shoot, yaitu produksi media, video televisi, cara membuat video pembelajaran yang baik, dan sebagainya yang itu masih ada kaitannya dengan dunia YouTube, itu ternyata ada di mata kuliah teknologi pendidikan yang mungkin basic secara dasarnya adalah tentang dunia pendidikan atau mungkin tentang video pembelajaran, tapi berdasarkan dari cara kita membuat sebuah video yang baik. Nah, dari situlah saya muncul motivasi untuk membuat video yang sedikit viral, teman-teman. Sedikit viral. Kebetulan waktu itu tuh ada mata kuliah yang kita harus menjelaskan sesuatu bentuk aplikasi yang kita bisa gunakan untuk membuat video pembelajaran. Tugas yang saya buat waktu itu, video pembelajaran menggunakan video Scribe. Nah, video Scribe itu kan harus berlangganan, teman-teman, harus berlangganan, dan waktu itu saya membuat video yang sifatnya adalah ilegal. Saya menggunakan teknik-teknik crack yang sudah saya pelajari di internet. Kemudian cara melakukan crack tersebut saya bikin tutorial dan saya share di YouTube saya. Dan yang terjadi adalah apa? Konten saya di-take down, dihapus, dan saya tidak bisa mengakses channel saya itu selama 3 bulan. Padahal subscriber saya waktu itu sudah sekitar 800. Artinya 200 lagi, saya itu sudah memenuhi syarat untuk mengajukan monetisasi. Monetisasi adalah kerjasama menjadi partner kerja YouTube yang itu nanti ketika kita ngupload video, itu kita mendapatkan adsense dari iklan. Perjuangan saya selama 2 tahun itu punah, teman-teman. Karena apa? Karena saya melakukan kesalahan yang sangat besar, saya tidak bisa mengakses channel saya. Saya kemudian bertanya kepada, di komentar-komentar, cari solusi di YouTube gimana cara mengembalikan channel saya. Ternyata itu memang tidak bisa, kita harus menunggu selama 3 bulan itu untuk kembali lagi bisa mengakses channel kita. Dan ternyata benar, selama 3 bulan itu channel saya kembali, tapi video-video yang sudah saya buat itu dihapus semua oleh YouTube dan akhirnya saya belajar dari pengalaman tersebut. Motivasi saya adalah channel saya YouTube itu ingin menjadi tempat atau wadah sebagai sumber pembelajaran bagi orang-orang yang mungkin kenal channel saya. Karena sudah 800 subscriber, saya tidak mungkin untuk meninggalkan channel tersebut. Akhirnya saya terus berjuang membuat video-video lagi yang berkaitan dengan satu mes tadi, yaitu perjalanan kuliah di UT, saya upload-upload.
Ada hikmah yang saya ambil dari setelah saya membuat kesalahan tadi, sebelum di-take down, channel YouTube saya itu 800 subscriber. 200 lagi, saya bisa mengajukan monetisasi, karena waktu itu jam tayangnya saya itu sudah memenuhi, teman-teman. Tinggal nyari subscriber. Jam tayang itu sudah 4.000 berapa, sudah memenuhi dan tinggal nyari subscriber. Tidak sampai dengan 2 bulan, itu saya sudah mencapai sekitar 1.200 subscriber. Dan itu hikmahnya, ternyata ada hikmah di balik itu. Maka ketika saya sudah 1.200 subscriber dan sudah memenuhi 4.000 jam tayang, saya mencoba untuk mengajukan monetisasi ke YouTube di Amerika Serikat sana. Proses-proses saya lalui semua dan ternyata selama 3 bulan itu tidak ada apa yang saya dapatkan. Selama 3 bulan itu saya tidak tahu mau ngapain. Mengajukan monetisasi itu juga tidak ada jawaban. Masih ingat waktu itu saya bulan Desember, sekitar tanggal 20-an Desember, saya mau mudik, teman-teman. Ketika saya mudik, tanggal 27, masih ingat banget, tanggal 27 tahun 2022, saya mendapatkan email, waktu itu saya masih di kampung, saya mendapatkan email dari YouTube bahwa proses pengajuan monetisasi saya adalah di ACC, di-approve. Jadi saya tinggal menunggu untuk pengisian untuk pengajuan PIN. Langsung waktu itu saya di kampung, langsung saya pengajuan PIN dan saya tinggal menunggu PIN datang ke rumah yang biasanya melalui kantor pos waktu itu. Ternyata PIN yang saya tunggu-tunggu, yang ini banyak YouTuber-YouTuber itu yang dinantikan adalah PIN tersebut, karena itu adalah gerbang awal kita mendapatkan iklan atau mendapatkan penghasilan dari iklan, itu adalah PIN itu, PIN Google AdSense. Nah, PIN itu sudah nyelip di depan pintu. PIN-nya itu sebenarnya, teman-teman, bentuknya seperti apa? PIN-nya itu adalah seperti ini, teman-teman. Google AdSense, nih, Google AdSense, dan di sini kalau dibuka, seperti teman-teman kalau membuka rekening baru, itu di sini ada PIN. Di sini ada PIN, saya tutup tangan kiri ya. Di sini ada PIN nih. Ini ada PIN, dan PIN inilah yang dimasukkan di Google AdSense-nya. Nah, ini perjuangan yang sangat berat untuk mendapatkan ini aja. Sebenarnya ini langsung dari sana Amerika Serikat, dan ini menjadi titik awal motivasi saya bahwa pada awalnya saya tidak punya motivasi terjun ke dunia YouTube itu untuk mendapat penghasilan, ya ingin membuat video aja kemudian berbagi. Tapi ternyata setelah ini perjuangan saya ini berhasil mendapatkan lebih ini, motivasi saya berubah. Motivasi adalah kembali ke awal, melihat perjuangan konten-konten kreator yang terjun ke dunia YouTube ternyata punya penghasilan yang lumayan. Dan kembali lagi saya aktif lagi untuk terjun ke dunia buat konten-konten tentang perjalanan kuliah, dan akhirnya seiring berjalannya waktu di tahun 2024 ini, walaupun saya masih mendapatkan penghasilan tapi tidak sebesar awal-awal dulu ya. Karena apa? Karena ternyata permasalahan itu tidak hanya muncul dari YouTube-nya, tapi permasalahan ternyata dari kita sendiri, teman-teman. Tantangan terbesar saya yaitu adalah ketika konten-konten saya itu tidak bisa ditemukan oleh orang-orang yang sangat banyak. Karena konten saya itu sangat sempit, berarti orang-orang yang menonton video saya itu juga sangat sempit dan itu terbatas. Maka channel saya ini adalah channel bisa dikatakan channel musiman. Kalau musimnya musim ujian, pasti channel saya itu view-nya naik. Jadi channel saya itu menjadi channel musiman. Kalau pas naik juga penghasilannya lumayan, tapi kalau ketika tidak musim, maka biasa-biasa saja, standar, bahkan cenderung di bawah harapan kita.
Saya sudah cerita banyak di awal tadi, mulai awal tahun 2019, ya sekitar kurang lebih 2,5 tahun saya bisa mencapai monetisasi. 2,5 tahun saya baru menemukan yang namanya monetisasi dan mendapatkan penghasilan. Apakah 2,5 tahun itu channel saya dianggap berkembang? Saya bilang cukup berkembang, tapi sedikit teman-teman. Karena tidak seperti channel-channel yang sudah terkenal orangnya, karena kan yang dijual kita adalah isinya, bukan branding kitanya. Jadi channel saya itu sangat lambat banget, perkembangannya, tapi saya syukuri walaupun tidak sebesar channel-channel orang-orang yang sedikit-sedikit viral, tapi paling tidak apa yang sudah saya bagikan ke teman-teman itu selain berguna bagi teman-teman yang membutuhkan video saya, sedikit saya juga mendapatkan penghasilan walaupun sedikit, ya. Jadi kalau ditanya feedback apa selama ini sudah menekuni dunia YouTube, feedback saya adalah saya bisa berbagi informasi yang sudah saya punya, yang saya sudah dapat, itu bagi orang-orang yang mungkin belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya dapat adalah, yaitu saya sudah mendapatkan penghasilan walaupun sedikit, tapi ini menjadi nilai bonus atau mungkin menjadi nilai plus ketika ternyata saya menemukan sebuah hobi yang ini saya sangat suka untuk menekuni bidang ini. Saya bisa membantu teman-teman yang membutuhkan, saya mendapat penghasilan, dan saya bisa menambah pengetahuan skill saya, mengaplikasikan kemampuan saya, dan saya bisa lebih kreatif lagi untuk bekerja di balik layar atau mungkin di depan layar seperti ini. Tip dan trik terjun ke dunia YouTube itu sebenarnya kalau teman-teman melihat apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sebenarnya ada poin-poin tertentu yang itu menjadi poin-poin ketika teman-teman ingin terjun ke dunia content creator terutama YouTube. Saya kira itu sedikit sharing dari masri.id di sini. Mungkin sharing saya ini susah dipahami, tapi paling tidak ini menjadi awal berbagi teman-teman yang mau terjun ke dunia content creator atau YouTube itu bahwa menjadi seorang YouTuber atau menjadi content creator itu tidak mudah, perlu perjuangan, perlu tip, perlu trik yang ini akan saya bagikan kepada teman-teman di video saya selanjutnya. Nah, teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa teman-teman di like, di komen, di share video ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian di video saya kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.